Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Session Closing. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, baik. Ya, waktu kita cukup terbatas, Pak. Masih banyak pertanyaan. Kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan coba sapa Bapak Ronaldo Turnip dari Rimbo Bujang, Jambi. Untuk LPPF, Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 845. Hari ini LPPF menguat di atas 6%. 915 sudah profit sebenarnya. Analisis Anda, Pak? Ya, masih punya potensi naik ya, support di 890, artinya kalau turun ke bawah 890 jual dulu, sedangkan resisten terdekat ada di 980 ya. Kalau naik di atas 980 berarti tren naik jangka panjang mulai jangka menengah lah paling tidak. Baik, sebelumnya LPPF mengalami tekanan yang cukup dalam. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Petrus di Semarang. MDKA Pak sudah ambil posisi di 1980, Pak Al-Fatih. Ya, ini masih ada potensi penurunan ya ke arah 1780 sampai dengan 1680 ya. Jadi itu level kalau mau dilakukan average atau mungkin dijual dulu nanti buyback ke sana. Baik, tadi pun juga sempat kita bahas juga ya. Dari Lampung kita akan coba sapa Bapak Tono. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Dari Industri Dasar Produsen Semen INTP di 12.000 Pak Al-Fatih. Hari ini INTP mengalami kenaikan signifikan, kinerja mereka di kuartal ketiga baru rilis dan juga cukup bagus Pak. Support dari resisten untuk INTP, Pak Al-Fatih? Ya, supportnya di harga 13.600 ya, sedangkan resisten atau target kenaikan itu jangka pendek menengah itu di 15.500 ya, sedangkan target jangka panjangnya mungkin 18.000. Sudah profit, posisi Pak Tono cukup bagus, 12.000. Hari ini sudah menembus 14.100. Rawan profit taking, Anda lebih rekomendasikan untuk profit taking sebagian terlebih dahulu atau di hold sampai dengan target price terdekat? Profit taking dulu sebagian, karena kemungkinan naik pasti ada. Gitu ya, jadi support nanti batas risiko. Oke, Pak Tono dari Lampung. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Saud dari Jakarta Selatan. PTBA, Pak Al-Fatih di 1980, Pak. Ya, PTBA ini masih ada agak berat ya. Ini dia terkoreksi di resistance ya. Jadi mungkin dia turun dulu ke level-level 1950-an gitu ya. Kecuali kalau dia bisa naik di atas 2050, nah itu bisa lanjut ke arah 2150. Sekarang ini saya lihatnya lebih cenderung turun dulu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Jokowi. Target price untuk Dimas sudah ambil posisi average di 230. Ya, ada Bapak Presiden di depannya. Oke, resistance ada di 240 ya. Kalau dia tembus itu resistance berikutnya ada di 255 sampai dengan long term sih bisa ke 280. Kemudian dari Medan ini ada WIM Pak, Wismilak Inti Makmur TBK, di mana produsen rokok hari ini juga menguat signifikan, HMSP juga menguat. WIM di 510, tampaknya ambil posisi penutupan, menguat di 2,82%. Target price-nya Pak, support dari resisten untuk WIM? Ya, ini kelihatannya berat ya, di atas 530, 540 itu selalu dan kanan jual gitu ya. Tapi nanti di 490 atau 480 itu sebagai support ya. Jadi memang kemungkinan koreksi dulu. Jadi ya kalau misalnya ya pertimbangan risikonya perlu dipertimbangkan. Dari sisi likuiditas seperti apa Pak untuk WIM? Relatif lebih ini ya, lebih kurang liquid ya dibandingkan rokok yang lain gitu ya. Oke. Kemudian kita sapa Bapak Robi dari Lampung. Terima kasih Pak Robi sudah berpartisipasi. ULTJ Pak Al-Fatih di 1680. Analisisnya Pak sampai dengan akhir minggu ini. Saya melihat sih cenderung turun ya, support di 1640, resistance di 1700 ya. Artinya kalaupun naik mungkin agak berat untuk naik di atas 1700 ya. Rekomendasinya Pak sudah ambil posisi di 1680 untuk ULTJ? Kalau besok ada kenaikan mendekati 1.700 sih mungkin jual aja dulu gitu ya. Karena saya lihat untuk melanjutkan penurunan masih ada gitu ya. Seperti itu. Mungkin saya salah, tapi tentu lebih baik hati-hati ya. Oke. Kemudian Rani di Jakarta untuk MDKA tadi sudah kita bahas, sudah 2 kali. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan
nama dan lokasi. Untuk Pewon, Pak Al-Fatih dari properti Pak sampai dengan akhir tahun, targetnya Pak Al-Fatih? Ya, ini ada kenaikan luar biasa dan volume yang luar biasa gitu ya. Kita lihat ya apakah dia mampu tembus 500 atau tidak gitu ya. Kalau dia mampu tembus 500, maka potensi kenaikannya mungkin di sekitar 580-600 gitu ya. Level 500 level krusial untuk confirm apakah melanjutkan penguatan atau tidak begitu. Dan ini juga menentukan target sampai dengan akhir tahun, Pak Al-Fatih? Betul, betul. Jadi kalau misalnya 500 tidak mampu ditembus ya sampai akhir tahun mungkin di sekitar angka ini gitu. Tapi kalau 500 ini berhasil tembus dan bertahan, ada potensi ke arah 600 gitu. Ya, kita beralih ke Selin yang ada di Manado. Sudah average untuk Adi Pak di 642. Posisi penutupan di 670, menguat di 6,35%. Analisis Anda untuk Adi? Penentuannya di 690-700 ya. Kalau ini bisa tembus, tahan aja karena ada potensi ke arah 800 sampai dengan 880 gitu ya. Oke. Seperti itu. Sudah profit Pak, tapi masih belum maksimal. Apakah di hold saja terlebih dahulu? Ya, kita lihat kemampuan dia menembus angka 700. Kalau misalnya agak sulit untuk menembus 700, ya dijual aja. Baik, selanjutnya ada Bujo di Jakarta. BBCA Pak di 27.500. Pak Al-Fatih, singkat saja Pak. Waktu kita semakin menipis. Ya, ini resistance di 33.000, 35.000 ya. Jadi sudah mendekati resistance sehingga sangat rentan terhadap koreksi. Ya. Kalau sampai ada koreksi, mungkin nanti area buyback-nya sekitar 31.000, 30.000 ya. Baik, terakhir Pak Al-Fatih kita akan coba sapa ada Eka di Korea yang menyaksikan live streaming kita Pak, Waskita. Bagaimana prospeknya? Kebetulan juga Anda rekomendasikan Pak Al-Fatih hari ini juga naik signifikan Pak. Ya, volumenya juga besar ya, sehingga ada kemungkinan dia melanjutkan resistance kuat di 975. Kalau ini bisa lanjut tembus, ini mungkin bisa ke arah 1.200-an gitu ya, tempat kita. Sedangkan support di 800. Baik, Eka di Korea. Mengakhiri kebersamaan kita Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas. Ini mohon maaf kepada Bapak Alek di Jakarta yang sudah berpartisipasi. Bapak Heri di Surabaya juga sudah bergabung. Kemudian juga ada Bapak Aris yang ada di Solo, Ibu